Bab 306, Pilihan Zhang Yu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Baik Zhao Jing maupun Song yang berjuang keras dan akhirnya tidak mengambil terlalu banyak risiko. Mereka menantang pertanyaan 8 poin sebelum dan sesudah. Zhao Jing memilih pertanyaan 8 poin untuk Jing, karena topiknya tidak diungkapkan dan tidak ada persiapan yang baik. Pada akhirnya, dia hanya mendapat 6 poin. Song yang menggunakan keuntungan dari sedikit perbedaan waktu untuk menantang pertanyaan 8 poin, Jing, dan akhirnya mendapat 7 poin. Qiu Yue dan Mo Guosheng juga mendapat nilai yang sama. Seperti dua sebelumnya, mereka juga berjuang. Jika mereka ingin Yue Chai Zichen dan Lu Yuxuan maju ke babak berikutnya, satu-satunya kemungkinan adalah menantang pertanyaan ke-10. Tapi itu terlalu sulit, itu simpati untuk semua orang di lapangan. Kecuali orang cabul Zhang Yu, hampir tidak ada yang berniat menantang pertanyaan ke-10. Sejujurnya, di mata kebanyakan orang, tidak ada perbedaan antara pertanyaan 10 poin dan pertanyaan 0 poin, terutama bagi orang pertama yang memilih untuk memiliki poin 0. Qiu Yue dan Mo Guosheng secara komprehensif mempertimbangkan konsekuensinya dan memiliki keputusan mereka sendiri. Qiu Yue tidak memilih pertanyaan yang menegangkan, tetapi memanfaatkan permainan terlebih dahulu. Pertanyaan 8 poin, Jing, yang telah terungkap dipilih. Karena pertanyaan ini telah digunakan 2 kali, Qiu Yue dapat dikatakan telah dipersiapkan. Setelah bermain, Qiu Yue mencetak 8 poin dengan ayunan yang bagus. Dan Mo Guosheng di belakang, tidak ada cara yang baik, hanya dapat memilih pertanyaan 8 poin, anggur, yang belum terungkap. Setelah beberapa saat ribut, mereka hanya mencetak 6 poin. Lan Kehan bisa dibilang orang yang paling memalukan di sini. Dia terjebak di tengah sekarang. Dia hanya 1 poin lebih sedikit dari 2 orang di depannya. Tetapi jangan hanya melihat 1 poin, tetapi Anda memiliki kerugian besar dalam memilih topik. Jika Anda ingin tampil, Anda harus memilih topik yang lebih sulit dari 2 sebelumnya. Kesampingkan pertanyaan yang sangat sulit, Lan Kehan tahu bahwa dia hanya dapat menantang pertanyaan 9 poin yang belum terungkap. Tetapi dia juga tahu dirinya sendiri, dan dengan levelnya saat ini dan masalah 9 poin, dia tidak mungkin berhasil. Jika gagal, Anda tidak hanya akan kehilangan kualifikasi akhir untuk promosi, tetapi Anda juga akan mengungkapkan subjek 9 poin, dan harapan Anda sendiri akan semakin tipis. Setelah perjuangan psikologis yang sengit, Lan Kehan berjuang untuk waktu yang lama, dan akhirnya memilih pertanyaan 8 poin yang telah terungkap dan relatif aman. Dengan kekuatan yang baik, berhasil melewati level dan menyelesaikan 8 poin. Tetapi pada akhirnya, apakah dia dapat memenuhi syarat tergantung pada kinerja Chai Zichen dan Lu Yuxuan. Chai Zichen dan Lu Yuxuan sama-sama terbagi sekarang, Chai Zichen bermain di depan Lu Yuxuan. Lan Kehan mencetak 21 poin pada akhirnya. Jika Chai Zichen memikirkan Lan Kehan, dia harus mendapatkan lebih dari 8 poin. Namun tidak ada lagi pertanyaan 8 poin di lapangan, hanya pertanyaan 9 poin yang belum terungkap. Untuk pertanyaan 10 poin, pertimbangan Chai Zichen pada dasarnya tidak lagi tersedia. Dia hanya dapat memilih pertanyaan 9 poin. Chai Zichen tidak punya pilihan selain dipaksa untuk memilih pertanyaan 9 poin, anggur. Menghadapi persyaratan 7 aturan dan 8 kalimat, dia telah menyeduh beberapa kemungkinan karya di dalam hatinya, dan akhirnya mendapatkannya di tangannya. Alih-alih mendapatkan 8 poin, dia mencetak 7 poin. Dengan cara ini, dengan wajah tertekan, dia menyamakan kedudukan dengan Lan Kehan, dan penampilannya tampak tidak pasti. Lu Yuxuan merasa lega, memanfaatkan perbedaan waktu. Berhasil menyelesaikan minuman keras, dan memperoleh 8 poin yang berharga. Maju terus, Ding Lingling dan Sun Xia, asalkan 7 poin bisa naik pangkat. Keduanya tidak berani menantang soal 10 poin, dan masing-masing menantang soal 9 poin. Ding Lingling mencetak 9 poin dan Sun Xia mencetak 8 poin untuk bergandengan tangan di babak berikutnya. Zhang Yu adalah orang terakhir yang muncul. Hampir setiap gerakannya mengikuti pandangan semua orang. Sun Xia berkata, tak satu pun dari 2 soal ke-10 di lapangan terungkap. Aku tidak tahu mana yang bisa dipilih Zhang Yu. Ding Lingling berkata, melihat sekarang, Zhang Yu selalu relatif komprehensif.
Belum jelas jenis materi pelajaran apa yang dia kuasai. Seharusnya tidak apa-apa. Gadis-gadis di sekitar mereka mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat yang sama, mereka menantikan apakah penampilan Zhang Yu berikutnya dapat mempertahankan penampilan anti-level sebelumnya. Chai Zichen berkata, Zhang Yu dapat naik pangkat asalkan dia mencetak 2 poin. Meskipun dia harus memilih 10 poin, 2 poin seharusnya tidak sulit baginya. Menurutku hampir sama. Lu Yuxuan mengangguk dan berkata, itu belum tentu. Duan Silong, di satu sisi, paling tidak suka orang lain memastikan Zhang Yu, menyela dengan nada meremehkan, dia biasa memanfaatkan penampilannya setelah pertandingan untuk melewati level dengan sukses. Kali ini dia naik untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu, dan tentu saja juga ini masalah besar. Awas, dia akan berakhir suram nanti. Ingin memasuki babak berikutnya, impikan dia. Hati Duan Silong telah mengeluh bahwa Zhang Yu telah kehilangan kesempatannya untuk promosi, dan sampai sekarang, dia juga berpikir bahwa dia tidak seberuntung Zhang Yu, tidak selemah Zhang Yu, jadi dia berdiri di pinggir lapangan dengan ekspresi kebencian, menggumamkan makian. Tentu saja, beberapa orang di sekitar tahu tentang situasi Duan Silong. Agar tidak menyentuh cetakannya, tidak seorang pun akan terus membicarakan Zhang Yu. Namun, dalam hati mereka, bahkan jika Zhang Yu harus mengambil 1/10, itu tidak akan pernah mungkin. Zhang Yu berjalan ke meja dengan ekspresi santai di wajahnya, dan dia sama sekali tidak bisa melihat kegugupan. Sebagai pemain yang hanya bisa maju dengan selisih 2 poin, apakah dia bisa maju tidak lagi diharapkan oleh penonton. Yang diharapkan penonton adalah karya seperti apa yang bisa dia tulis, dan apakah karya itu masih bisa mempertahankan standar dan tingkat kesulitan yang tinggi, yang menjadi perhatian penonton. Setelah Zhang Yu turun ke lapangan, dia menoleh untuk melihat Tian Hao, dan sekarang pihak lain juga melihat dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya. Zhang Yu melihat itu, dan juga menanggapi dengan senyum dan mengangguk. Tian Hao melihat Zhang Yu bersiap dengan baik, dan berkata, pemain terakhir Zhang Yu di babak ini sudah bermain. Sekarang, silakan pilih topik untuk para pemain. Zhang Yu mengabaikannya dan berkata, bulan 10. Penonton di lapangan mendengar ini tanpa terlalu terkejut. Meskipun dari sudut pandang kompetisi, pertanyaan ke-10 tetap dipilih, yang tidak memenuhi persyaratan strategis. Namun baginya, saat ini, permainan ini menarik dan lebih penting daripada apapun. Pertanyaan 10 poin lebih menarik daripada pertanyaan 9 poin. Layar lebar dengan cepat mengungkapkan persyaratan judul itu sendiri. Semua orang di lapangan menontonnya. Tidak, ini sangat sulit. Lan Kehan melihat konten di layar dengan ekspresi terkejut. Dalam waktu 1 menit 30 detik, gunakan salah satu papan kata ini untuk memilih satu dan membuat kata. Saya belum pernah mendengar kartu-kartu ini. Ling Ling, apakah Anda tahu persyaratan untuk kartu-kartu ini? Ding Ling Ling mengerutkan kening dan berpikir sejenak, berkata, aku hanya bisa mengingat pembekuan 3 di antaranya. Kurasa persyaratannya seharusnya 95 kata dengan 2 nada. Belum pernah mendengar. Lan Kehan berkata, mengapa kamu memiliki pertanyaan yang sulit seperti itu? Panitia penyelenggara hanya mencoba mencari pemain. Bisakah kamu menjawab pertanyaan ini? Zhao Jing berkata, tidak. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan panitia penyelenggara dalam sehari. Apakah kita di sini untuk bertanding atau mencari pelecehan? Ding Ling Ling berkata, pokoknya. Masalah Zhang Yu sangat sulit. Aku tidak tahu apakah dia bisa melewati waktu ini dengan lancar. Sun Xia mengerutkan kening, aku khawatir itu sulit. Aku dapat mengingat salah satu dari pembekuan ini. Dan aku telah membatasi topiknya. Itu terlalu sulit. Beberapa gadis mendengarkan analisis Ding Ling Ling dan Sun Xia dan mengangguk pada saat yang sama. Saat ini, memang sangat sulit, dan tidak banyak waktu untuk berkreasi. Beberapa orang dari Lu Yuxuan berdiri di pinggir lapangan dan berdiskusi. Pada dasarnya, mereka semua merasa bahwa subjeknya terlalu sulit. Dapat juga dikatakan bahwa ini sama sekali bukan topik untuk pemain. Bagaimana ini bisa dijawab? Anda tahu bahwa kata-kata tidak sama dengan puisi. Jika Anda ingin menulis kata yang bagus, Anda harus memahami nada dan pembekuan, dan memiliki persyaratan ketat pada jumlah kata dalam kalimat. Jika ada kesalahan di tengah, bahkan kata-kata yang Anda tulis akan sangat bagus. Tidak peduli seberapa bagus Anda baik-baik saja.
Ketika Duan Silong melihat subjek yang begitu sulit, dia tertawa dan tampak seolah-olah dia telah mengambil uang. Anda harus tahu bahwa Duan Silong agak khawatir pada awalnya, karena dia takut topiknya terlalu sederhana, dengan level Zhang Yu yang tidak normal. Kemungkinan akan berayun horizontal lagi, tetapi untuk saat ini, apa saja kata-kata dingin, saya sendiri belum pernah mendengarnya. Kesulitan-kesulitan ini sungguh surgawi. Ini juga membuat wajah Duan Silong hampir mekar. Semua orang di lapangan membicarakannya. Anda tahu penonton yang dapat menonton pertandingan, bagaimanapun juga, memiliki beberapa warisan budaya. Bahkan beberapa dari mereka memiliki penelitian tentang puisi. Dari sudut pandang profesional banyak orang, masalah ini memang membuat pusing. Wu Jie mendengar bahwa seseorang berbicara tentang kesulitan pertanyaan ini. Ekspresi cemas tak terelakkan di wajahnya, dan berkata, pertanyaan ini sangat sulit. Saya tidak tahu apakah bos bisa melakukannya. Zhao Zijun menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Saya sakit kepala setelah melihat puisi, apalagi menulis. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Su Qianqian dan berkata, wakil kelas. Apakah menurutmu bos bisa melakukannya kali ini? Su Qianqian mengerutkan kening. Bagaimana aku tahu ini? Sekarang aku hanya bisa melihat Zhang Yu sendiri. Tian Hao mengumumkan dimulainya permainan. Zhang Yu, yang seharusnya paling gugup, tersenyum. Dia tidak menyangka subjeknya begitu sederhana. Hampir mengenai moncongnya, karena dari 4 papan nama di layar, ada satu yang paling Anda kenal. Dalam hal kata-kata, tidak ada karya yang lebih berpengaruh daripada merek ini. Saat ini hanya memberi diri Anda poin. Memikirkan hal ini, Zhang Yu menoleh dan menatap Duan Silong yang berdiri di tempat kejadian. Sekarang dia melihat dirinya sendiri, tetapi ekspresinya puas, seolah-olah dia telah menang. Zhang Yu tersenyum, tidak terlalu banyak berekspresi, menoleh. Letakkan tangan Anda di atas keyboard, berkedip beberapa kali, dan tepuk tombol berhenti dengan ringan. Ketika semua orang di antara penonton melihat ini, mereka hampir tercengang. Bagaimana mungkin? Pertanyaan yang sangat sulit. Dia mendapatkannya dalam sekejap. Bukankah otak orang ini bukan otak orang normal, atau komputer kuantum? Duan Silong melihat pemandangan ini dan hampir muntah darah. Baru saja dia pikir Zhang Yu tidak bisa menyelesaikannya. Tapi aku tidak menyangka bahwa begitu orang mulai mengetik, pengetikan akan berakhir, yang terlalu cepat. Zhang Yu mengetik secepat biasanya. Tian Hao bahkan sedikit mati rasa, dan dia tersenyum, dan berkata, oke. Para kontestan telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Sekarang mari kita lihat layar lebar. Penonton juga melihat layar lebar pada saat yang sama. Lagu-lagu air. Kapan bulan akan muncul? Kapan bulan akan muncul? Tanyakan anggur ke langit. Aku tidak tahu tahun berapa malam ini. Aku ingin pulang dengan angin, dan aku takut Kyulou Yuyu akan sangat dingin. Bayangan yang menari jernih, seperti di dunia. Zuzuge, rumah tangga Ki rendah, menurut tidak bisa tidur. Seharusnya tidak ada kebencian, ada apa? Ada kesedihan, kegembiraan dan perpisahan, dan bulan berawan dan cerah. Ini adalah masalah kuno, bulan dan bulan baru. Semua orang di antara hadirin melihat kalimat-kalimat kuno Zhang Yu yang terkenal, dan mereka tercengang. Bagaimana mereka bisa menulis dengan sangat baik? Tian Zhenbo melihat kata ini, dapat dikatakan bahwa semua orang sedikit bersemangat, dia tidak menyangka Zhang Yu akan menulis karya yang sangat anti-alami pada awalnya. Kata ini, tidak peduli dari konsepsi artistik atau perspektif artistik, dapat dikatakan telah dibandingkan dengan puisi kuno tingkat tertinggi. Dilihat dari tingkat karya tersebut, tampaknya kata itu seharusnya tidak muncul di sini sama sekali. Bahkan lebih sulit untuk membayangkannya di tangan seorang remaja. Apakah anak laki-laki ini benar-benar reinkarnasi puitis? Yurong berkata dengan ekspresi gembira, orang ini Zhang Yu menulis dengan sangat baik. Bagaimana mungkin ada orang yang menulis kata dengan sangat baik? Wu Changhao berkata, anak ini. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Meskipun ada banyak karya yang sangat bagus dalam kata pengantar lagu Sui Song, tetapi yang manapun yang kulihat, aku tidak dapat dibandingkan dengan When the Moon Will Be miliknya. Luo Jinseng berkata,
Karya imajinatif seperti itu sungguh langka di zaman kuno dan modern. Karya ini akan menjadi karya klasik sepanjang masa. Chang Yi mengangguk, bakat Zhang Yu memang luar biasa. Beberapa orang dalam kelompok juri menonton karya-karya tersebut di layar lebar beberapa kali berturut-turut. Mereka benar-benar menontonnya dan menyukainya lagi. Aku semakin menyukainya. Aku tidak sabar untuk merekomendasikan karya ini kepada teman-teman lamaku di kalangan budaya. Beritahu mereka betapa berbakatnya mereka. Karya yang benar-benar berbakat. ... Nung, bulan dan bulan baru. Ding Lingling melihat teks di layar lebar dan mendesah tak terelakkan, berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dan aku belum pernah memikirkan seorang jenius pun di dunia ini. Sekarang, itu tampak seperti katak di pantatku. Sun Xia mengangguk dan berkata, konsep artistik Zhang Yu sungguh menakjubkan. Bagaimana orang modern bisa menulis karya yang luar biasa seperti itu? Beberapa gadis di sekitarnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Wanita sebenarnya lebih emosional daripada pria. Mereka bahkan dapat mengatakan bahwa mereka tidak memiliki perlawanan terhadap kata-kata yang indah ini. Terutama dalam karya ini, jenis bakat sastra yang terungkap hampir dapat membuat orang mabuk dan tidak dapat melepaskan diri. ... Lu Yuxuan menghela nafas sambil melihat ke layar lebar dan berkata, bakat Zhang Yu benar-benar tidak terpikirkan. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menulis karya anti kelas seperti itu dalam waktu yang singkat. Mungkin itulah dia orang yang luar biasa. Cai Zichen mengangguk, dan berkata, mungkin. Mungkin apa reinkarnasi dari lirik puitisnya, Li Wanfu. Mungkin hanya ada satu alasan untuk menjelaskan bakatnya. Orang-orang di sekitarnya terdiam beberapa saat. Beberapa saat kemudian, beberapa orang teringat Duan Silong yang bertaruh dengan Zhang Yu pada saat yang sama. Secara alami, dia mengalihkan perhatiannya kepadanya lagi, dan sekarang Duan Silong melihat ke layar lebar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun sekarang wajahnya pucat, dengan ekspresi mati rasa dan terlihat kusam. Entah apa yang sedang kupikirkan untuk ditulis. Beberapa orang melihat wajah Duan Silong yang tidak beruntung, dan mereka terdiam, saling memandang, dan menggelengkan kepala. Diam-diam lucu. Duan Silong, apa yang kau katakan bahwa kau ada hubungannya denganmu? Dan bahkan jika kau bertaruh, kau tidak dapat menemukan taruhan di sini, kau hanya bertaruh pada pria paling mesum di sini. Kau tidak bertaruh, kau jelas-jelas mencarimu. Tian Hao juga terkejut dengan karya tingkat surga Zhang Yuni. Butuh waktu lama baginya untuk merasakan kejutan itu, dan kemudian dia buru-buru memperkenalkan tautan penilaian sesuai dengan proses kompetisi. Tim peninjau ahli tidak berpikir terlalu banyak, dan memberikan penegasan bulat bahwa karya yang luar biasa seperti itu dapat dikatakan tidak pernah gagal. Zhang Yu mencetak 10 poin lagi, dan penonton di rumah langsung bertepuk tangan dan berteriak. Bagaimana Zhang Yu juga menjadi pemain tuan rumah. Para pemain perwakilan di kota mereka sendiri dapat memiliki penampilan yang luar biasa dalam permainan ini, dan itu juga membuat penonton bersemangat. Tentu saja, mereka tidak akan berteriak pada tepuk tangan dan teriakan mereka, dan yang keras akan segera membuka atap. Zhang Yu tersenyum di tengah tepuk tangan penonton di luar lapangan dan melangkah keluar dari meja kompetisi. ... Zhang Yu berada di luar lapangan, dan beberapa orang di grup F menyambutnya. Selamat kepada Zhang Yu selama 10 menit lagi. Zhang Yu berterima kasih kepada semua orang dan menatap Duan Silong lagi. Sekarang dia masih di sana, dia berjalan ke arahnya sambil tersenyum, dan berkata, aku menang. Kenapa? Bolehkah aku membayar taruhannya sekarang? ... Semua orang yang berdiri di samping Zhang Yu menghitung satu dan menatap Duan Silong dengan tatapan mati rasa. ... Duan Silong mendengar ucapan Zhang Yu, dan dia mengguncang tubuhnya. Dia kembali dari mati rasa dan menatap Zhang Yu dengan senyum di wajahnya. Zhang Yu melihat orang lain itu menatap dirinya sendiri dan tertawa, apa yang kamu lakukan padaku? Cepat keluarkan telepon, permainan berikutnya akan segera dimulai. Aku bisa menghabiskan sedikit waktu denganmu berdiri diam. Duan Silong sedikit malu saat ini, dan berkata, Zhang Yu, kita tidak perlu melakukan ini. Aku mengakui bahwa kamu adalah seorang master, kamu adalah Wen Hao. Apakah tidak apa-apa jika aku kalah? Tidak butuh lingkaran pertemanan, itu tidak akan berhasil. Zhang Yu berkata dengan nada meremehkan, semua taruhannya benar di awal. Kenapa aku tidak melihatmu saat itu? Oh, begitu kamu kalah,
kamu akan segera menjadi orang ya. Kamu hampir menangkap bunglon. Itu juga cepat. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa dan tertawa. Duan Silong cukup frustrasi, dan berkata, Zhang Yu, kamu salah mengatakan itu. Aku tidak mengatakan bahwa aku kalah dan tidak mengakui akunku. Aku hanya berpikir, bahwa ini tampaknya agak terlalu dekat untuk lingkaran pertemanan. Jangan pukul orang. Wajah, tidak mengungkapkan kekurangan. Tetaplah di garis ketika terjadi kesalahan, sampai jumpa di masa depan. Beri aku sedikit wajah. Jangan mengelilingi teman-teman. Zhang Yu berkata, jangan gabungkan orang-orang yang tidak berguna itu. Kamu hanya bernilai beberapa dolar. Siapapun yang akan bertemu denganmu di masa depan. Aku tahu bagaimana cara kalah dan pandai berbicara. Jangan lupa, kamu sendiri yang mengatakannya, siapa kita jika kamu kehilangan uang, anak cucumu akan menjadi bajingan. Jika kamu adalah leluhur, kamu harus mempertimbangkan dengan cermat tren perkembangan keluarga di masa depan. Jika kamu orang kecil, kamu akan menyakiti anak cucumu. Wan begitu anak cucumu tahu. Leluhurmu sangat sedikit, gunakan mereka untuk bertaruh. Maka mereka tidak akan menggalimu keluar dari kubur untuk menyalakan lentera langit. Hahaha. Semua orang di sekitarku mendengar ini dan tersenyum. Menangis di dalam hatiku, mulut Zhang Yu terlalu kejam. Kamu seharusnya tidak menyinggung perasaannya di masa depan. Duan Silong sangat marah sehingga Zhang Yuqi tidak memuntahkan darah, kusut beberapa saat, menggertakkan giginya, dan melotot dan berkata, anak baik. Kamu kejam, aku bersyukur kalah, aku sendirian. Ponsel, membuka kata sandi dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Pada saat yang sama diam-diam berkata, setelah beberapa saat saya menghapusnya lagi, hanya untuk sementara waktu, saya percaya bahwa bahkan jika teman-teman dan teman sekelas melihatnya, hanya ada sedikit orang. Pada saat itu, bahkan jika seseorang datang untuk bertanya, Anda dapat mengatakan bahwa Anda dapat membuat alasan, dan jika tidak ada bukti kematian, tidak ada orang lain yang dapat mengatakan apapun. Zhang Yu mengambil ponsel Duan Silong, masuk ke ponsel pihak lain membuka lingkaran teman dan rekaman video, menunjuk Duan Silong dengan ekspresi jelek di wajahnya, dan berkata, kedengarannya lebih keras. Jelaskan bahwa Duan Silong Anda adalah sampah. Sial, tidak jelas jika tidak jelas, Anda harus merekam ulang. Ayo mulai. Petik 2. Duan Silong menghadap kamera, menggertakkan giginya dan berkata, Duan Silong saya adalah sampah, anjing. Sial, sekarang Anda puas. Selesaikan, cepat kembali padaku. Apa terburu-buru? Zhang Yu manyau pertama kali melihat efek video, mengangguk puas, lalu memasukkan alasan taruhan di bawah, lalu mengklik untuk mengirim. Disegarkan lagi, sekarang video telah muncul di lingkaran pertemanan Duan Silong. Zhang Yu kemudian tersenyum puas dan pensiunkan ponsel Duan Silong Inetsep. Zhang Yu menarik diri dari Icheki, dan Mali menghapus Icheki. Kemudian matikan, sentuh tangan Anda di saku, spasi, dan keluarkan jarum. Dengan ekspresi Duan Silong yang tertegun, dia menggunakan peniti untuk memasang slot kartu SIM, mengeluarkan kartu teleponnya, dan mematahkannya menjadi 2. Lalu dia tersenyum, dan menyerahkan kembali telepon itu kepada Duan Silong yang tertegun, dan berkata, oke. Semuanya sudah selesai. Saya ingin menghapus konten lingkaran pertemanan dan menunggu sampai Anda pulang dan menerbitkan kembali kartu baru. Hahaha, tawa arogan Zhang Yu bergema di mana-mana. Semua orang di sekitarnya melihat adegan ini dan memarahi Zhang Yu karena terlalu buruk, dan benar-benar memotong kartu teleponnya di depan Duan Silong. Dengan cara ini, bahkan jika Duan Silong ingin menghapus, tidak akan ada kesempatan dalam waktu singkat. Namun, Zhang Yu benar-benar luar biasa, Anda benar-benar memiliki jarum di saku Anda tidak takut untuk menusuk paha Anda. Duan Silong sekarang memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Keburukannya benar-benar mencapai lingkaran teman-teman, dan dia tidak dapat menghapusnya dalam waktu singkat. Astaga, apakah ini mimpi buruk? Pada saat ini, skor penonton telah disortir. Zhang Yu berada di peringkat pertama dengan 30 poin, Ding Lingling berada di peringkat kedua dengan 24 poin, Sun Xia berada di peringkat ketiga dengan 23 poin, dan keempat adalah Lu Yuxuan dengan 22 poin. Cai Zichen dan Lan Khan menyamakan permainan dan bermain, pada pertanyaan yang sama, lembur. Pada akhirnya, Cai Zichen menang atas Lan Khan dengan selisih 1 poin dan memenangkan tempat kualifikasi terakhir.
Babak pertandingan ini telah berakhir. Babak final akan segera dimulai. Setelah menerima materi yang disusun oleh staf, Tian Hao pergi ke tengah panggung dan berkata, "Halo semuanya. Selamat datang semua orang untuk menonton kontes puisi pemuda nasional. Saya adalah pembawa acara Tian Hao. Budaya puisi adalah budaya tradisional yang unik bagi bangsa Tiongkok. Dalam suasana yang indah dan elegan jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk, para literati dan seniman meneriakkan karakter sentimen dan kemauan, yang telah sangat memengaruhi kita. Dalam kompetisi ini, para pemain melewati beberapa babak kompetisi yang sengit. Para pemain, dari 100 elit di seluruh negeri, hingga saat ini. Sekarang mari kita mengenal mereka. Mereka adalah dari kota Zonghai, pemain nomor 10 di kelas 12 sekolah menengah pertama, Zhang Yu. Datang dari sekolah menengah atas No. 1 Universitas Jingcheng, Ding Lingling. Datang dari sekolah menengah atas No. 2 Universitas Hangzhou, pemain No. 2 kelas 3 dan 4 di tahun ketiga, Sun Xia. Kelas keempat, pemain nomor 14, Lu Yuxuan, dan dari SMA Shanghai Fudan, kelas 2 dan kelas 5, pemain nomor 11, Chai Zichen. Mari kita sambut mereka. 5 orang dari Zhang Yu, yang diperkenalkan oleh Tian Hao, melangkah ke panggung satu persatu, dan tersenyum serta melambaikan tangan mereka di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan penonton. Tepuk tangan Tian Hao dan yang lainnya sedikit melemah dan menoleh ke Tian Zhenbo dan berkata, "Guru Tian Zhenbo." Kelima pemain yang berdiri di atas panggung melewati kompetisi hari ini. Saya yakin Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pekerjaan dan kekuatan mereka. Menurut pendapat Anda, dalam pertandingan final-final, penampilan siapa yang akan Anda optimis? Petik 2. Tian Zhenbo berkata, "Bagaimana menurut Anda?" Kelima pemain di lapangan tampil sangat baik dalam kompetisi ini. Dapat dikatakan bahwa masing-masing karya mereka memberi saya kejutan besar. Sebagian besar dari mereka membuat saya paling terkejut. Saya terkejut bahwa pemain ke-10, Zhang Yu. Petik 2. Mendengar nama Zhang Yu, penonton langsung berteriak dan bersiul, menunjukkan dukungan untuk pemain lokal. Tian Zhenbo menunggu teriakan itu sedikit mereda, dan berkata, penampilan Zhang Yu secara keseluruhan dalam permainan ini sangat menarik perhatian, dan sangat mengejutkan bagi saya. Sebenarnya, sebelum permainan ini dimulai, saya relatif optimis dengan penampilan Ding Lingling dan Lu Yuxuan. "Mengapa Anda berkata begitu?" tanya Tian Hao. Tian Zhenbo berkata, "Karena kegiatan pertukaran puisi dan budaya pemuda nasional yang diadakan di Beijing tahun lalu, mereka berdua tampil dengan baik. Saya sangat terkesan dengan mereka. Terutama Ding Lingling, dia juga memenangkan penghargaan penampilan terbaik di acara tersebut." "Benar, Ding Lingling." Ding Lingling tersenyum dan mengangguk. Lu Yuxuan di samping menunjukkan ekspresi aneh. "Anda harus tahu bahwa Lu Yuxuan juga tampil sangat baik di acara itu." Namun kemudian Ding Lingling digantung sendiri hampir sepanjang jalan. Berbagai genre dan lubang mengawasinya tampil sepanjang proses. Sebelum waktu ini untuk datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Lu Yuxuan berani dan dapat dikatakan telah membuat persiapan yang cukup, berniat untuk mempermalukan di hadapan salju. Sayangnya, Lu Yuxuan menebak awalnya, tetapi tidak menebak hasilnya. Permainan ini tidak hanya gagal mendapatkan Ding Lingling, tetapi juga bertemu dengan pria yang lebih tidak normal. Memikirkan hal ini, Lu Yuxuan menoleh untuk melihat Zhang Yu tanpa ekspresi di wajahnya. Hatiku diam-diam berkata, benar-benar pepatah lama bahwa hutan itu penuh dengan burung. Siapa yang mengira seekor burung unta bisa terbang keluar dari hutan burung? Saat ini, semakin Ding Lingling berjuang, semakin Zhang Yu menginginkannya, semakin mustahil. Tampaknya dalam permainan ini, dia hanya bisa membidik Sun Xia, yang levelnya hampir sama dengan dirinya. Tian Zhenbo berkata, awalnya saya mengira kompetisi nasional ini pada dasarnya sama dengan konferensi pertukaran puisi pemuda nasional tahun lalu. Yang tampil tetap Ding Lingling dan Lu Yuxuan. Namun yang tidak saya duga adalah kompetisi ini saya bisa melihat, bertemu, begitu banyak pemain yang sangat hebat. Tidak hanya Zhang Yu saja, tetapi juga Sun Xia, Chai Zichen. Dan seterusnya, banyak pemain yang tampil sangat baik. Dapat dilihat bahwa pemuda negara kita sangat pandai dalam budaya tradisional Tiongkok. Saya masih sangat mencintai mereka. Saya berharap di masa mendatang,
mereka akan lebih bergairah dalam budaya puisi mereka dan membawa kekayaan budaya dan seni kita menuju kesuksesan yang lebih besar. Papa. Penonton mendengar tepuk tangan meriah setelah mendengar kata-kata itu. Kalau bicara soal kesuksesan, faktanya, Zhang Yu sudah sedikit terkenal di Tiongkok. Tian Hao menoleh untuk melirik Zhang Yu dan berkata, benar sekali, Zhang Yu. Zhang Yu Wenyan tersenyum kecil, menggelengkan kepalanya, wajahnya tidak yakin. Tian Zhenbo mendengar ini dengan ekspresi terkejut, dan berkata, mengapa kamu berkata begitu? Apakah Zhang Yu sudah mengirimkan karyanya ke beberapa penerbitan nasional? Chang Yi menoleh untuk melihat Wu Changhao dan berkata, Lao Wu, apakah kamu sudah menerima manuskrip Zhang Yu di majalah puisi milikmu? Wu Changhao berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Jika ada manuskrip yang buruk seperti itu, aku tidak bisa tidak mengetahuinya, itu seharusnya bukan majalah kita. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Yu Rong dan Luo Jinseng. Apakah kamu sudah melihat kontribusi Zhang Yu dalam penerbitanmu? Yu Rong dan Luo Jinseng juga menggelengkan kepala pada saat yang sama. Dari sudut pandang keduanya, jika karya Niucha seperti itu telah muncul, tidak mungkin untuk tidak mengetahuinya. Tian Hao berkata, apakah Zhang Yu salah satu penulis yang telah berkontribusi pada publikasi nasional? Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu bahwa dia adalah seorang komposer terkenal di negara kita, dan dia juga harus menjadi anggota Asosiasi Musisi Nasional. Apa yang saya katakan benar? Zhang Yu mengangguk saat mendengar itu. Wow, bukankah begitu? Ketika para penonton di lapangan mendengarnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Saya tidak menyangka bahwa remaja yang terlihat sangat biasa di atas panggung adalah seorang komposer dan dia terkenal. Meskipun mereka tidak begitu yakin apa itu, Asosiasi Musisi Nasional, mereka akan dapat mengklaim nama negara. Mendengar ini, kepala sekolah menengah, Huang Zheng, mengerutkan kening, menoleh ke Li Yunliang dan berkata, Tuan Li, Zhang Yu adalah anggota Asosiasi Musisi Nasional. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Pada saat ini Li Yunliang memiliki ekspresi terkejut yang sama, tetapi ketika dia mendengar Huang Yan berbicara sendiri, dia tiba-tiba pulih. Maaf, Tuan Huang, saya tidak tahu. Dia tidak memberitahu saya. Huang Yan berkata dengan tidak senang, bagaimana Anda bertindak sebagai guru? Situasi seperti apa yang masih digunakan siswa untuk memberitahu Anda? Li Yunliang mendengar keluhannya dan tidak berani membantah apapun. Kritik pemimpin, sebagai bawahan, secara alami menundukkan kepalanya untuk bertahan. Sanggahan tidak ada artinya, sebaliknya, itu dapat menyebabkan ketidakbahagiaan yang lebih besar bagi para pemimpin. Tentu saja, dia juga mengeluh. Zhang Yu Mingming adalah orang yang Anda bawa, Anda tidak tahu, saya bisa tahu mau. Rumput, Beberapa anggota tim juri juga memiliki mata besar dan mata kecil. Saya tidak menyangka bahwa Zhang Yu begitu hebat. Berani mencintai lingkaran musik rakyat, lingkaran sastra hanya kebetulan. Ding Ling Ling juga terkejut. Saya tidak menyangka Zhang Yu ini begitu kuat. Sebenarnya masih mengarang. Asosiasi Musisi Nasional. Ketika Anda mendengarnya, Anda tinggi. Tian Zhenbo juga luar biasa. Zhang Yu sebenarnya adalah anggota National Musicians Association. Harus diketahui bahwa National Music Association dan National Authors Association keduanya merupakan unit administratif tingkat tinggi. Sebagai wakil ketua asosiasi penulis, saya tahu kesulitan untuk bergabung dengan tingkat administratif yang sama. Bahkan jika itu hanya anggota biasa, tidak mudah untuk mendapatkannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa meskipun Anda memiliki prestasi kecil di kalangan tertentu, Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kelompok khusus di tingkat nasional, karena ini bukan merupakan prestasi kecil, tetapi reputasi yang nyata. Tian Zhenbo memikirkan hal ini, dan dia sangat ingin tahu ketenaran macam apa yang dimiliki Zhang Yu. Dia dapat bergabung dengan National Music Association di usia muda. Dia memandang Tian Hao dan berkata, Tian Hao, Zhang Yu dapat bergabung dengan Music Association. Kalau begitu, dia pasti memiliki karya yang bagus. Penonton di panggung mendengar ini, dan sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi yang menarik.